Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan adzima. Sadaqallahul adzim. Segenap DKM Masjid Al-Hidayah, para orang tua, para guru, para asatidah, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat, serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah pagi ini subuh kita bisa menyambung silaturahmi subuh bersama. Kita sambung dengan taklim. Harapannya semoga apa yang bisa kita lakukan pagi ini dan seterusnya menjadi ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam hendaknya selalu kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, kita buka majelis kita pagi ini dengan doa majelis. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat berikutnya surat Yusuf ayat yang keempat. Saya baca, diikuti seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ihwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Inna syaitana
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم Sadaqallahul adzim. Ayat 4, ayat 5 Pak Rasul dibaca dulu. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, melihat semuanya sujud kepadaku." Dia berkata, "Wahai anakku, janganlah kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takdir mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhan Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha benar Allah yang Maha Agung." Alhamdulillah telah diterjemah ayat 4, 5, dan 6 dari surat Yusuf. Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ayah datang, sesepuh kita Pak Haji Asri. Kata Pak Tri masih hidup. Sehat Pak Asri ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan surat 12 ayat yang keempat ini tentang ahsanal hadis, tentang cerita ahsanal qasas, perkataan paling baik, cerita paling baik adalah perkataan yang ada dalam Al-Quran, cerita yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena insya Allah cerita ini tidak mungkin bohong. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukabaw wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika berkata Nabi Musa alaihissalam li abihi kepada ayahnya, yakni Nabi Yakub alaihissalam,
Ya abati, he ayah, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa samsa wal qamar. Sesungguhnya Yusuf, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Ra'aituhum, aku melihat semuanya, li sajidin, kepadaku semuanya bersujud. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, inilah mimpi dari Nabiullah Yusuf alaihi salam, melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Takwil dari mimpi itu, 11 bulan itu maksudnya 11 bintang itu yang dimaksudkan 11 dari saudara Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam itu semuanya 12, termasuk Nabi Yusuf, Bunyamin. Ya, dalam mimpinya yang 11 ditambah matahari ditambah bulan. Matahari itu ayah, bulan itu takwilnya bunda. Semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, ya, mimpi dari Nabiullah Yusuf alaihissalam itu kejadiannya setelah 40 tahun, 80 tahun baru terwujud. Semuanya mereka sujud, semuanya mereka hormat kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Setelah perjalanan 40 tahun kemudian. Nih, bayangkan 80 tahun kemudian mimpi dari Nabiullah Yusuf alaihissalam melihat 11 bintang, melihat berapa tadi? Matahari dan bulan, li sajidin, kepadaku mereka semua bersujud. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, bisa kita lihat di surat Yusuf ini, surat 12 ini ayat yang ke-100. Ya, surat 12 ini di ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat 12 ini, kalau tidak salah di ayat yang ke-100, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ya, di ayat yang ke-100 di awal itu dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semua tunduk bersujud kepadamu Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu itu. Mimpi dari Nabiullah Yusuf alaihi salam baru terjadi 40 tahun. 40 tahun kemudian, seperti tersebut di dalam ayat ini, wa rafa'a abawaihi alal arsy. Dia Yusuf, maksudnya dia Nabiullah Yusuf alaihissalam menaikkan kedua orang tuanya ke dalam singgasana dan mereka semua tunduk, mereka semua bersujud kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam.
Bukan nunggu seminggu, bukan nunggu sebulan, 40 tahun. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita mimpi Pak Yai, kira-kira seminggu, sebulan, setahun masih ingat nggak mimpinya? Lupa. Nemer kata Pak Tri. 40 tahun kemudian mimpi itu baru terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, mimpi itu bisa isyarat. Mimpinya para nabi dan rasul bisa jadi perintah, sebagaimana mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi ya di dalam surat berapa itu? Surat 37 ayat yang kedua, ayat 102 ya, surat 37 ayat 102. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi ya di dalam surat berapa tadi? Surat 37 ayat yang ke-102. Biasanya disampaikan oleh para guru, para asatid saat pelaksanaan ibadah kurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka tatkala Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia dewasa, kira-kira 11 tahun, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi berkata, ya bunayya, hei putraku Ismail, inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi, ayah melihat dalam tidur, anni atbahuka, ayah menyembelihmu, sesungguhnya ayah aku menyembelihmu. Fangdur madza taro, gimana pendapatmu, ini perintah Allah. Nabi Ismail alaihissalam anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang dilahirkan muslimah yang taatnya kepada Allah, melebihi sayangnya kepada diri sendiri, melahirkan pemuda hebat, pemuda yang berkualitas. Nabi Ismail alaihissalam beliau menjawab, ya abatif al, hi ayah, if'al, laksanakan, matuk maru, apa yang Allah perintahkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah ayah melihat putramu Ismail termasuk orang yang sabar. Dalam surat 37 yang bermimpi Nabi Ibrahim. Kalau dalam surat Yusuf yang bermimpi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya. Kalau dalam surat 37 yang bermimpi ayahnya bercerita kepada anak. Ya. Yang satu ayah bercerita kepada anak, yang satu anak bercerita kepada ayah. Ayah, ya hei ayah Ishak, putramu Ismail, putramu Yusuf, lihat ada bintang, ada matahari, semua bersujud, semua hormat kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, mimpi ini maknanya luar biasa dan Nabiullah Yakub alaihissalam tahu tentang itu. Nabiullah Yakub alaihissalam paham tentang makna mimpi Nabiullah Yusuf alaihissalam, karena Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Yusuf tentang takwil dari mimpi, makna dari mimpi Nabiullah Yusuf alaihissalam.
Ibu, bapak, saudara yang dimuliakan Allah, sebelum lanjut ayat berikutnya, kisah dari ayat ini, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Man akramun nas? Siapa sih manusia yang paling mulia? Qala, Nabi kita Muhammad SAW beliau menjawab, atqakum, orang yang paling mulia di antara orang yang paling bertakwa di antara kalian, itulah yang paling mulia, itulah yang paling terhormat. Para sahabat menjawab, laisa dzalik, bukan itu ya Rasulullah, yang kami maksudkan bukan itu. Qala, lalu beliau menjawab, yang mulia itu adalah ibnu Nabiullah Yusuf alaihi salam, anak dari Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, anak dari Nabi Allah. Siapa dia? Nabiullah Yusuf alaihi salam. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, karena ayah Nabi Yusuf, kakek Nabiullah Yusuf, kakeknya Nabiullah Yusuf, beliau Nabi dan Rasul 4 generasi. Nabiullah Yusuf ayahnya Nabi Yakub, ayah Nabiullah Yakub Nabi Ishak, anak ayah Nabi Ishak Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ibu bisa, bapak ibu bisa bayangkan 4 generasi semua Nabi dan Rasul. Nabiullah Ibrahim, Nabi Ishak alaihi salam, terus Nabiullah Yakub, Nabiullah Yusuf alaihi salam, 4 generasi. Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam melahirkan generasi para nabi dan rasul itu doa yang juga kita hafal. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, anugerahkan kepada hamba keturunan orang-orang yang soleh. Nabiullah Ibrahim alaihi wasallam berdoa, kita semua berdoa, pengabulannya beda. Pak Yai, beda Pak Yai. Gimana Pak Asri? Beda. Kenapa beda? Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau adalah Khalilullah, beliau kekasih Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah qudwah hasanah, suri tauladan yang baik, contoh terbaik, pasti lebih dekat kepada Allah, pasti lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah, pasti lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang setiap saat berdoa Rabbi habli minas solihin, ayahnya ke masjid, anaknya belum bangun. Ada nggak yang begitu, Bu? Bundanya ke masjid, di rumah belum bangun. Ada nggak, Bu? Orang mana? Orang sono. Nah, seniornya Pak, juniornya Pak Mahmudin, Pak Mudin, beliau nggak datang, kirim putranya. Alhamdulillah. Nah, jadi dari sinilah Bapak Ibu, kalau kita pengen punya generasi sebagaimana generasinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya terus berdoa sebagaimana Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan hamba, anak keturunan hamba, orang
yang mereka sanggup mendirikan sholat. Ya Allah, kabulkan doa hamba. Terus ikhtiar kita berdoa dan berdoa, terus berdoa dan berdoa agar Allah Ta'ala memberikan generasi sebagaimana generasi Nabiullah Ibrahim alaihi salam, taatnya, ibadahnya. Sebab kalau gantengnya seperti Nabiullah Yusuf alaihi salam, takut ayahnya bingung. Ini anak siapa? Kok beda? Ya, ini anak siapa? Padahal anak dia sendiri. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah. Nah, jadi surat Yusuf ayat yang keempat ini Nabiullah Yakub menceritakan kepada ayahnya. Artinya apa? Nabiullah Ibrahim sama Nabi Ishak ada komunikasi. Nabiullah Yusuf alaihissalam sama ayahnya juga ada komunikasi. Ketika ada sesuatu yang penting, anak bercerita kepada ayah. Begitu pula ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah, ayah cerita kepada anak. Kalau ini anak cerita kepada ayah, Nabiullah Ibrahim, ayah cerita kepada anak. Ada komunikasi. Itulah keluarga yang mawaddah warahmah. Keluarga saling pengertian. Kita ayah cerita kepada anak, anak cerita kepada ayah, terbuka sehingga bisa saling menguatkan, bisa saling menasehati, bisa saling memberikan support. Nabiullah Ismail kasih support kepada Nabiullah Ibrahim, ayah silakan, ayah silakan. Sementara dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam ini, karena yang cerita adalah anak kepada ayahnya Nabiullah Yakub alaihissalam, pesan dari Nabiullah Yakub ada di ayat 5. Ya bunaya, qala ya bunaya, la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakitu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nih, berkata Nabi Yakub, ya bunaya, wahai putraku Yusuf, la taksus ru'yaka, jangan kamu ceritakan mimpimu ala ikhwatika pada saudara-saudaramu yang 11 orang termasuk Bunyamin. Kenapa? Fayakitu laka kaida, ayah takut mereka bikin tipu daya. Ayah takut mereka bikin tipu daya. Ayah khawatir mereka iri terhadap mimpi yang didapat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti ini pengetahuan ayah. Pengetahuan ayah ini, ayah tahu tentang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dikatakan ini a'lamu ma lam ta'lamu. Aku ini tahu apa yang kalian tidak tahu. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, disitulah hebatnya ayah, disitulah hebatnya orang tua. Maka pelajaran pertama yang kita bisa ambil, apapun hebatnya anak-anak, ketika ada sesuatu penting, coba komunikasi dengan ayah, coba komunikasi dengan bunda, coba komunikasi dengan orang tua. Walaupun mungkin anaknya sudah profesor, sudah doktor, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan ayah dan ibu. Paling tidak anak hormat sama orang tua.
Gitu Pak Asri. Paling tidak pelajaran yang kita bisa ambil, anak hormat sama orang tua. Kata ayah bangga, anak punya ayah punya anak kamu. Kamu profesor, kamu doktor, ayahmu SD aja nggak lulus, tapi kamu menghormati ayah, kamu nanya ayah, alhamdulillah fulan putraku. Akhirnya apa? Yang keluar dari ayah, lisan dari ayah dan bunyinya doa, doa, dan itu yang mahal. Doa ayah, doa bunda, doa kedua orang tua, ridhonya kedua orang tua, dan itu yang pengen diperoleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Maka Nabiullah Yusuf bercerita, dan setelah cerita ayah kasih nasihat, la taksus ru'yaka, jangan diceritakan, ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena ayah khawatir mereka membuat tipu daya. Kenapa membuat tipu daya? Karena iri, karena dengki. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, yang namanya iri nggak kenal saudara. Betul. Yang namanya penyakit iri nggak kenal saudara, dan itulah penyakit yang pertama, racun yang pertama yang dibawa iblis untuk merusak anak manusia, yang namanya penyakit hasud. Dalam satu riwayat disebutkan, agak menyimpang tapi ada korelasinya, ad-dunya mata, ad-dunya bustan tazayyanat bi khamsati asya. Dunia ini ibarat taman, ibarat kebun. Kebun itu indah, taman itu indah atau tidak bergantung isi taman yang ada. Pertama, ilmu ulama, ilmunya para alim ulama. Silakan dicatat. Yang kedua, wa adlil umara, adilnya para pemimpin. Kebun itu indah, taman itu indah, dunia itu indah. Yang pertama tadi ilmu ulama, perannya para ulama, ilmunya para ulama. Yang kedua, wa adlil umara, adilnya para pemimpin. Yang ketiga, wa ibadatul ubad, ibadahnya orang-orang ahli ibadah. Penghuninya itu, isi taman itu orang-orang yang ahli ibadah. Kalau taman diisi orang-orang yang ahli ibadah, maka taman itu menjadi indah. Begitu masuk 5 waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gambarannya seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Semua dagangan ditinggal, tutupin plastik, tinggal jamaah, pulang jamaah, dagangan masih utuh. Coba kalau di Karawaci, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dagangannya tutup plastik, semua pergi ke Masjid Al-Hidayah, balik lagi laris manis, habis modal, habis dagangan. Itu bedanya suasana yang diimpikan oleh Nabi Muhammad SAW itu seperti itu. Wa ibadatul ubad, manusianya orang-orang ahli ibadah. Taman itu indah, kebun itu indah. Kenapa? Karena isi taman selalu sami'na wa ata'na, selalu kami dengar, kami taat seperti yang diperintahkan Allah dan Rasul. Yang ketiga, yang keempat,
wa nasihatul muhtarifin, ya, wa amanatut tujar yang keempat. Wa amanatut tujar, disiplinnya para pedagang. Para pedagang itu disiplin sehingga Pak Haji, maaf, yang pertama pergi haji Pak Asri tahun berapa? 78. Pak Yai berapa? 16. 2078. Yang paling lama lagi tahun berapa? 78. Waktu tahun 78 teh segelas berapa Pak Asri? Berial. Tahun 78 teh satu gelas berial, 1 rial. Sampai hari ini teh satu gelas tetap berial, tetap 1 rial, tetap stabil. Kenapa? Pedagangnya amanah. Pedagangnya amanah. 2019 garam sekantong plastik berapa Bu? Nggak mau jawab. Harga berubah-ubah, harga pagi sama sore bisa berubah. Kenapa? Pedagangnya kurang amanah. Taman itu indah, kebun itu indah, penghuninya nyaman, nggak perlu nimbun. Kenapa nggak perlu nimbun? Karena pedagangnya amanah. Itu yang dicita-citakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wa nasihatul muhtarifin, disiplinnya karyawan. Masuk jam 9 ya jam 9, masuk jam 7 jam 7, masuk jam setengah 8 jam setengah 8. Karyawan disiplin, waktunya pulang. Kalau ini diterapkan, taman itu bagus, kebun itu bagus. Insya faja'a iblis, maka datanglah iblis faja'a iblis bi khamsati asya. Iblis membawa 5 racun yang ditancapkan di sebelah isi taman yang indah tadi. Yang taman tadi indah, taman tadi bagus, iblis membawa 5 racun, membawa 5 hama yang ditancapkan di sebelah isi taman yang bagus-bagus tadi. Ini dilanjut nggak ini? Dilanjut. Lanjut Pak ya. Lanjut. Apa kira-kira pertama yang dibawa iblis? Faja'a iblis apa? Maka pertama iblis membawa bendera hasad. Faja'a bil hasadi farokkazahu bizambil ilmi. Racun pertama yang dibawa iblis itu adalah bendera hasud, bendera iri, bendera dengki yang ditancapkan di sebelah orang berilmu. Nah, yang pertama dibawa apa? Bendera hasud yang ditancapkan di sebelah orang berilmu. Kata iblis, kalau mau ngajar silahkan ngajar, mau tahajud silahkan tahajud, mau sedekah silahkan sedekah. Tapi yang penting ente hasud, yang penting ente iri, yang penting ente dengki. Innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatoba. Sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Silakan mau tahajud, silakan jamaah subuh, silakan taklim, silakan
Sebagai tokoh masyarakat silakan, asal ente hasud, nggak apa-apa ente tahajud, nggak apa-apa ente jumatan, nggak apa-apa ente berteriak-teriak di mimbar khutbah, nggak apa-apa. Yang penting Anda hasud. Masya Allah. Bisa nggak Amin Karim hasud? Bisa. Bisa nggak Pak Asri hasud? Bisa. Pak Tri hasud bisa nggak? Bukan saya ngomong. Tapi masih hidup, masih dikasih kesempatan bertobat. Bisa nggak Bapak Ibu punya penyakit hasud? Bisa nggak? Nih ada orang adzan, terus dia lagi. Ada nggak yang begitu? Nah, itu penyakit, itu hasud. Contoh gampang. Ada khotib Jumat baru assalamualaikum. Kalau saya tahu dia yang datang nggak datang, saya bilang. Ada nggak begitu, Pak? Nah, itu tanda-tanda. Khatib begitu nyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang hasud menilainya dari pecinya, dari bajunya, dari tangannya, semua dikomentari. Nggak ada baiknya, semua jelek. Padahal dia sendiri suruh khatib nggak bisa. Kira-kira ada nggak yang begitu, Pak? Ada nggak? Orang mana? Oh jauh, nggak kelihatan. Maaf. Ini yang harus kita bersihkan di dalam diri kita. Buat apa kita tahajud? Buat apa kita kurban? Buat apa kita haji? Buat apa kita umroh? Buat apa kita melakukan ibadah tapi hati kita kotor? Maaf, untungannya nggak meledak. Karena ini penting. Maaf. Kita selalu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, berikan kami keselamatan, berikan pula keselamatan orang yang soleh. Ternyata setelah didoain ditonjok. Kenapa? Karena hasud. Hari ini sedang terjadi para ilmunya para ulama, orang-orang yang sedang berilmu. Hari ini sedang terjadi yang namanya hasud. Benar? Hari ini sedang terjadi hasud melanda orang-orang yang berilmu. Setan datang membawa bendera hasud, membawa racun hasud yang diselipkan di samping orang-orang berilmu, sehingga orang berilmu berantem di mimbar, orang berilmu berantem di medsos. Sekarang yang pusing siapa? Umat kita. Dari sinilah saya mengajak Pak Yai, saya mengajak orang tua, saya mengajak para guru, saya mengajak para alim ulama, ayo berhenti berantem, rapatkan barisan, betul? Berhenti berantem. Kenapa? Kita saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ini saudara, islahlah antara kalian agar kalian dirahmati oleh Allah. Masjidnya dirahmati Allah, keluarganya dirahmati Allah, ilmunya ilmu yang manfaat, ibadahnya menjadi ibadah terbaik di sisi Allah. Ini yang ditangisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a iblis bil hasadi. Dan itu pula yang ditakuti Nabi Yakub alaihissalam.
Nabiullah Yakub takut kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yusuf, jangan kau ceritakan mimpi itu, ayah khawatir. Yang ayah khawatirkan 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, khawatir fayakidu laka kaida. Mereka bikin tipu daya kepada saudaranya sendiri. Saudara makan saudara. Orang kalau hasud, saudara makan saudara, teman makan teman, tetangga makan tetangga. Tidak kenal saudara yang namanya hasud. Kenapa? Karena ada provokator. Siapa provokatornya? Iblis. Iblis gak terima kita damai. Iblis gak terima kita bersatu. Iblis gak terima kita bersalaman, bermusafahah satu sama lain. Iblis gak terima kalau para ulama sholat bersama, ibadah bersama, sujud bersama. Kalau itu yang terjadi, turhibu nabihi aduwah wa aduwaku, bergetar musuh Allah, bergetar musuh kalian. Ibu, bapak, saudara yang dimuliakan Allah. Yang kedua, faja'a bil kadhibi farakazahu. Ya. Kalau tadi kan datang 5 bendera, pertama adalah ilmu, yang kedua adlil ura umar. Faja'a bil kadhibi farakazahu bil adl. Datanglah iblis membawa bendera bohong, ditancapkan di sebelah pemimpin yang adil. Yang awalnya adil, setelah ada bendera bohong yang ditanamkan di sebelahnya, akhirnya apa? Maaf, pengen pulang modal. Bisa nggak begitu, Pak? Kalau itu terjadi, akhirnya maaf, bisa bohong. Amin Karim bisa bohong, Bapak Ibu bisa bohong, kita semua bisa bohong. Naudzubillah. Yang ketiga, faja'a birriya farakazahu bil ubad, bil ibadah atau bil ubad. Datanglah iblis membawa bendera riya, ditancapkan di sebelah orang-orang ahli ibadah. Rajin sih rajin, luar biasa, tapi birriya, ada riya, ada pamer, ada riya. Mungkin nggak saya begitu, Bapak Ibu begitu, kita begitu? Cari perhatian manusia, atau bahasa kerennya pencitraan. Bisa nggak begitu? Bisa. Apalagi kalau saya mau nyalonin RT, saya pakai bedak. Oh, pakai bedak. Nah, jadi ibu bapak, ini yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dapat capek, nggak punya nilai apa-apa di hadapan Allah. Yang keempat, faja'a bil khiyanah farakazahu bizambil amanah. Bendera yang keempat, racun yang keempat, bendera khianat yang ditancapkan di sebelah pedagang yang amanah. Awalnya jujur, terus datang orang yang gak amanah, lihat dagangan sebelah, Bu, kalau ibu jujur begini, kapan bisa betulin pagar? Kapan bisa renovasi rumah? Itu lihat sebelah. Kenapa sebelah? Sebelah udah renovasi rumah, rumahnya udah ditingkat, di rumah ada kendaraan. Kalau ibu jujur begini, kapan mau dapat? Akhirnya mulai sekilo tinggal 8 on, diganjel, ngurangin takaran, ngurangin timbangan.
Kaum Ad, kaum Tsamud dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Ngurangin takaran, ngurangin timbangan. Kalaupun ada rezeki, nggak ada kata berkah, berkahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sekarang yang khianat seperti itu ada nggak? Hah? Dulu masih ada yang namanya cek timbangan. Nggak sempet, sekarang nggak sempet apa? Cek timbangan. Ibu, bapak, saudara yang dimuliakan Allah, ini bendera yang keempat. Bendera yang kelima, apa itu? Lupa saya kelima, tapi datanglah bendera karyawan itu, datanglah bendera wajah al-babizur, ya, datanglah bendera zur itu rusak, zur itu nggak disiplin. Farakazahu bizambin nasihatil muhtarifin, datang kepada karyawan yang disiplin. Pas 3 bulan pertama mau naik sebagai karyawan tetap, disiplin banget Pak ya. Orang belum datang udah datang duluan, karena mau diangkat karyawan tetap. Begitu masuk karyawan tetap, mulai ada nggak yang begitu? Ada. Di mana? Di sono jauh, potong gaji. Dari sinilah ibu bapak saudara, sekali lagi, mimpi itu ada yang perlu diceritakan, mimpi itu ada yang tidak perlu diceritakan. Kenapa? Kalau salah cerita takutnya nimbulkan hasud, takutnya nimbulkan fitnah. Mimpi itu kalau baik boleh diceritakan, tapi kepada orang yang pas untuk mendapat nasihat. Tapi kalau mimpi itu sesuatu yang tidak baik, kita disuruh miring ke arah yang lain, lalu kita disuruh meludah 3 kali ke kiri, kan ceritanya begitu. Setelah itu kita suruh berlindung sama Allah. Setelah kita mimpi yang tidak baik, miringnya yang tadinya miring ke kanan, miring ke kiri, meludah 3 kali ke kiri, dan Rasul mengajarkan kita berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Berlindung sama Allah, ya Allah, hamba mohon, ya Rabbi a'udzubika, hamba mohon, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, dari bisikan setan, dan hamba mohon dari hadirnya setan kepada hamba. Begitu Rasul ajarkan, karena khawatir seperti tersebut dalam surat Yusuf ayat yang kelima, ujung ayat itu, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Setan itu terhadap manusia musuh yang nyata. Lihat surat 35 ayat 6. Lihat surat 35 ayat 6. 35 kalau nggak salah ya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu musuhmu yang nyata, maka jadikanlah dia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu targetnya yaitu liyakunu min ashabis sa'ir, agar kalian orang-orang hebat itu menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi setan punya target. Targetnya apa? Masjid ini kosong. Targetnya apa? Bapak ibu nggak ke masjid. Targetnya apa? Orang baik-baik ini liyakunu min ashabis
ashabis sa'ir, agar kalian orang-orang hebat itu menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka tidak semua mimpi harus diceritakan. Misalnya Pak Asri mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mesti semua orang diceritain, karena cerita itu bisa membuat orang takabur, bisa membuat orang sombong. Cerita itu bisa membuat ria. Bisa nggak? Takabur, sombong, ria. Dulu saya udah mimpi merasa paling hebat karena sudah mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kecuali orang-orang tertentu yang bisa memberi nasihat. Pak Asli, itu tanda bahwa kita suruh dekat sama Allah, tanda kita suruh mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau cerita di pasar, ceritanya lain. Mimpi lagi, mimpinya pergi umroh, mimpinya pergi haji, bagus. Sebelum terjadi nggak usah diceritain, terus aja berdoa, ya Allah, semoga mimpi itu terwujud, semoga mimpi itu terlaksana. Ya Allah, saya pengen sebagaimana dalam mimpi bisa umroh, saya bisa haji, saya bisa cium Hajar Aswad. Nggak usah rame, apalagi di medsos, nggak perlu. Simpen, itu pengalaman spiritual. Betul. Mimpi yang baik kan pengalaman spiritual, karena dekatnya Anda kepada Allah, dekatnya kita kepada Allah. Allah kasih mimpi yang baik, bisa haji, bisa umroh, bisa ketemu orang-orang hebat. Biarkan, gak usah diceritakan. Setelah terjadi, alhamdulillah, mimpi saya terwujud. Mimpi itu bisa mimpi tadi, cita-cita juga mimpi kan? Mimpi saya terwujud, mimpi saya terlaksana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Khawatir kalau diceritakan ada yang merusak. Bisa aja terjadi, tapi ada yang merusak. Siapa yang akan merusak nilai ibadah kita tadi? Setan. Maka di ujung ayat surat 12 Surat Yusuf ayat yang kelima, kenapa Nabi Yakub tidak berani melarang Nabi Yusuf menceritakan mimpi tadi? Karena Nabi Yakub alaihissalam khawatir ada provokator gelap, ada provokator yang tidak kelihatan, yang namanya setan. Karena setan itu punya target, liyakunu min ashabis sa'ir, agar kalian orang-orang hebat itu menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Pak Tri, nggak apa-apa, cuma 2 ayat Pak Tri ya, nggak apa-apa Pak ya. Ngaji hari ini cuma 2 ayat surat Yusuf, ayat yang ke berapa tadi? 4 dan ke-5. Nanti insya Allah di kesempatan lain kita sambung berikutnya tentang kisah dari Nabiullah Yusuf alaihi salam. Insya Allah, semoga Bapak Ibu, ya sekali lagi, semoga Bapak Ibu sehat lahir batin, dan kita bisa bertemu pada taklim yang akan datang, dan taklim ini menjadi ibadah terbaik. Sekali lagi, taklim ini menjadi taklim terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selanjutnya kita buka dialog dan tanya jawab. Monggo silakan. Bener Bu? Bener. Oh bener, silakan. Masih ada, sambil saya minum. Silakan. Mas. Ini berdasarkan Tri, Pak, dimatiin aja. Ini udah. Dimatiin aja.
Silakan. Berdasarkan pengalaman